Yang benar sebagaimana penjelasan dan fatwa ulama, KB ada dua macam. Yang pertama ulama sebutkan sebagai tanzimun nasl. Tanzimun nasl artinya KB untuk mengatur jalak kelahiran. Baru yang kedua ada namanya tahdidun nasl. Tahdidun nasl barulah membatasi kelahiran. Dalam fatwa ini ulama merinci, kalau tahdidun nasl membatasi kelahiran, inilah yang haram. Inilah yang haram, yaitu berniat membatasi jumlah anak. Tahdidun nasl membatasi jumlah anak. Yang dilarang adalah berniat. Berniat dalam hati, saya cukup 2 saja, saya cukup 3 saja. Ini yang dilarang. Apalagi takut miskin, lebih dilarang lagi. Dek, anak kita 2 aja ya dek. Kenapa mas? Zaman sekarang mencari harta yang haram saja susah, apalagi nyari yang halal dek. Mau rampok ada CCTV di mana-mana. Anak kita 2 saja. Ini tahdidun nasl yang diharamkan. Atau yang lain-lain punya niat membatasi. Bagaimana dong seorang muslim? Seorang muslim harusnya berniat, anak saya sebanyak mungkin yang Allah berikan nanti, semampu saya. Tidak ada niatan untuk membatasi. Yang boleh dari fatwa ulama adalah tanzimun nasl, dan program KB-nya pemerintah ada 2 ini. Dia tahdid, satunya lagi tanzim. Tanzimun nasl inilah yang boleh mengatur jarak kelahiran. Boleh. Bahkan pada beberapa keadaan tanzimun nasl ini bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Sebagaimana kaidah fikih kita, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Hukum wasilah atau suatu hal yang mubah sebagaimana hukum tujuan dan maqasidnya. Jadi tanzimun nasl yang mubah ini bisa menjadi sunnah, bahkan jadi wajib. Harus diatur jarak kelahiran tersebut. Jarak kelahirannya harus diatur. Contohnya tanzimun nasl yang wajib, harus diatur jarak kelahirannya. Tadi kan hukumnya apa? Mubah ya, tapi bisa berubah menjadi wajib. Contohnya adalah ketika seorang wanita operasi cesar. Maksimal baru bisa hamil lagi setelah 2 tahun. Baru boleh hamil lagi. Dalam hal ini dia wajib tanzimun nasl, wajib mengatur jarak kelahiran. Kalau tidak, ini menimbulkan bahaya pada ibunya. Karena jarak 2 tahun adalah jarak yang menurut penelitian kedokteran, jarak di mana rahim sudah mencapai kesembuhan yang benar-benar sembuh, sehingga bisa hamil lagi, bisa berkembang lagi. Kita bisa bayangkan ya, sudah rahimnya sudah dirobek, dijahit, kemudian diisi lagi dengan janin yang akan berkembang. Nanti kan lukanya bisa akan terbuka kembali. Ini kan namanya menggores luka lama. Ini berbahaya. Sehingga dalam hal ini wajib tanzimun nasl. Dan secara umum melihat berbagai macam keadaan, tanzimun nasl ini bahkan saya cenderung pendapat yang sunnah. Mengatur jarak kelahiran. Disunahkan mengatur jarak kelahiran dengan menimbang 2 keadaan. Yang pertama, keadaan sang ibu. Yang kedua, keadaan sang anak.